Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang waktunya dan kesempatan untuk saya berdiri di sini dan menyampaikan tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk dapat kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir di umat Islam di dunia. Dia juga pemimpin dan penegak amar ma'ruf nahi munkar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi di kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Namun saat beliau berusia 6 tahun, ibunya meninggal dunia dan ia dirawat oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Saat ia berusia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia dan ia dirawat oleh pamannya yang bernama Abdul Muthalib. Saat perjalanan menuju Syam, saat berniaga dengan sang paman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Rabi Bahira, dan Rabi Bahira memberitahukan bahwa dia adalah calon Nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun saat dia 5 tahun, dia menikah dengan Khadijah dan dia diangkat menjadi rasul saat 1 tahun. Namun ia wafat saat 8 Juni tahun Masehi. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata berupaya. Kalau ada sumur di ladang, baru kita undang lagi. Kalau ada umur yang panjang, baru kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan bercerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada tanggal 16 Rabiul Awal di tahun Gajah. Apakah teman-teman tahu kenapa disebut tahun Gajah? Karena pada tahun itu terjadi penyerangan Ka'bah oleh tentara bergajah dipimpin oleh Raja Abraham. Ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Aminah. Ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah. Di suatu kisah namun terjadi perselisihan saat mengangkat Hajar Aswad. Semua pemuka suku Quraisy ingin dan merasa paling pantas untuk meletakkan
kejujuran dan perkataan Nabi Muhammad SAW dijuluki Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercayai. Yuk teman-teman, kita meneladani sifat jujur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Princess Inayat El Ufaila yang hari ini akan bercerita dengan teman-teman sekalian yang berjudul tentang kisah Nabi Muhammad SAW dan anaknya. Di suatu hari raya, Rasulullah SAW keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sedangkan anak-anak kecil tengah bermain riang gembira di jalan. Tetapi ada satu orang anak kecil yang duduk berjauhan dengannya. Dia memakai pakaian yang sangat sederhana dan tampak buruk. Dia menangis bersedih. Melihat kejadian tersebut, Rasulullah SAW langsung menghampiri anak tersebut. Nak, mengapa kau menangis? Kenapa kau tidak bermain bersama mereka? Ternyata anak tersebut tidak mengenali bahwa orang dewasa yang ada di hadapan dia adalah Rasulullah SAW. Dia pun menjawab, ayahku meninggal dunia. Dia mengikuti Rasulullah dalam sebuah peperangan, tetapi dia gugur dalam perang tersebut. Hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Tapi hari ini aku tidak punya ayah lagi. Aku sedih sekali. Mendengar cerita tersebut, batin Rasulullah terengah. Ternyata ada anak yatim dari sahabat yang gugur dalam perang tersebut melalui nasib malang begini. Nak, apakah kau mau kalau aku menjadi ayahmu, Aisyah ibumu, Ali pamanmu, Hasan dan Husain saudaramu, dan Fatimah saudari? Masya Allah, kenapa aku tidak mau ya Rasulullah? Kemudian anak tersebut pun dibawa oleh Rasulullah pulang ke rumahnya. Anak tersebut diberi pakaian yang sangat indah dan makanan yang banyak. Setelah semuanya beres, anak tersebut pun keluar rumah dengan wajah yang gembira. Melihat perubahan drastis pada anak ini, para sahabat-sahabatnya pun bertanya, tadinya kau tampak menangis, tapi sekarang kau tampak sangat bahagia. Kenapa? Benar sahabatku,
Tadinya aku lapar, tapi sekarang aku tidak lagi. Aku udah kenyang. Dulunya aku gak berpakaian yang bagus, tapi sekarang aku punya pakaian yang sangat indah. Dulunya aku ini miskin, tapi sekarang aku punya keluarga yang sangat perhatian. Ayahku Rasulullah SAW, ibuku Aisyah, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, Fatimah saudariku. Apa aku tidak terlihat bahagia? Sepertinya para teman-temannya menginginkan masjid yang segar. Ih, coba aja kalau ayah-ayah kita juga meninggal di perang itu, pasti kita juga bisa diangkat oleh anak Rasulullah. Beberapa tahun kemudian, kemurungan anak itu pun kembali karena Rasulullah SAW meninggal dunia. Anak tersebut pun keluar rumah dengan wajah yang sedih. Celaka, sungguh celaka. Kini aku kembali ke sini. Aku menjadi yatim lagi. Sedih sekali. Ternyata kejadian ini disaksikan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia langsung menghampiri anak kecil tersebut dan memeluknya. Dan pada akhirnya anak itu pun diasuh oleh sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Teman-teman yang saya cintai, kisah itu bersumber dari kitab Duratun Nasihin. Semoga ada manfaat atau pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Sekian dari saya, Princess Inayah M. Ufailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak cukup kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat menjadi tempat yang memadai. Semoga salawat dan salam kita katakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam dan keadaan seperti sekarang ini. Saya yang menjadi kalangan dari Allah SWT akan bercerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah yang Maha Hidup. Nabi Muhammad adalah sosok yang menghibur kepada sesama, bahkan kepada orang yang selalu menghina. Dikisahkan dalam sebuah cerita, pernah ada seorang pengemis unta yang terletak di suatu pasar Madinah. Bukan hanya pengemis ini selalu mengatakan sumpah serapahnya kepada Nabi. Dia selalu mengatakan, hati-hati kalian orang-orang, Muhammad itu orang gila, dia itu penyihir. Hati-hati kalian terpengaruh dengannya. Jauhi dia, jauhi dia. Itulah yang dikatakan pengemis itu setiap hari. Pengemis itu setiap hari ditemani oleh seorang pemuda yang baik hati yang lemah lembut kepadanya. Mendengar perkataan pengemis itu, pemuda ini hanya bisa terdiam dan terus menikmatinya. Sampai suatu hari, ketika pengemis ini telah duduk, pemuda itu tidak datang lagi kepadanya, melainkan datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu mendengar pengemis itu, Abu Bakar mendengar perkataan pengemis itu, hati dan kepala Abu Bakar mendidih mendengarnya, namun dia tetap menahan amarahnya.
Penulis itu mengatakan, kau bukan orang biasa. Orang biasa. Bukan. Orang biasa selalu menghaluskan makanan itu, makanan sehingga tidak sakit kalau diminumnya. Itulah yang dikatakan oleh penulis itu. Penulis itu Abu Bakar menangis. Abu Bakar tidak sanggup menahan rasa tangisnya. Ia menangis tergesa-gesa dan mengatakan, ketahuilah wahai Bapak, orang yang selama ini menyuapimu telah wafat. Aku hanya ingin meneruskan amalannya. Mendengar perkataan itu, penulis itu hanya bisa terdiam dan mengatakan, siapa yang selama ini menyuapiku? Lalu Abu Bakar menyatakan, ia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kau hina, kau caci, kau maki di depan orang banyak yang lewat di pasar ini. Mendengar perkataan itu, penulis itu langsung mengatakan, aku orang paling hina, aku orang paling buruk di dunia. Aku memang buruk. Aku adalah orang paling hina di dunia. Penulis itu masih bisa mengatakan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengira Nabi dari para saudara akan membacakan cerita tentang Nabi Muhammad di bulan. Pada zaman jahiliyah hiduplah raja bernama Habib bin Malik dan dia menyembah berhala. Pada suatu hari Abu Jahal mendekati Raja Habib pihak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saking penasarannya Raja Habib memutuskan 10.000 orang untuk berkunjung ke kota Mekah, tepatnya di desa Atta. Sampainya Raja Habib di kota Mekah disambut oleh Abu Jahal dan pembesar Quraisy. Lalu Raja berkata, seperti apa sih Muhammad itu? Abu Jahal menjawab, sebaiknya Tuhan tanyakan sendiri kepada Bani Hashim. Lalu Raja Habib menyuruh untuk menjemput Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu memaksa jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau datang. Sahabat serta istri Rasulullah khawatir akan keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, janganlah kalian takut, kita serahkan semua ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sesampainya Rasulullah SAW di desa Attah, disambutlah dengan ramah. Tidak lama kemudian Raja bertanya, wahai Muhammad, mukjizat apa yang kau hendaki? Lalu Rasulullah SAW bertanya, mukjizat apa yang kau hendaki? Lalu Raja menjawab, aku menghendaki matahari yang sedang bersinar kau tenggelamkan, lalu terbitkan bulan. Turunkan bulan ke tanganmu dan kau belah menjadi 2 bagian, dan kau masukkan masing-masing ke lengan bajumu kanan dan kiri. Dan kau keluarkan lagi dan kau satukan kembali, dan kau suruh bulan untuk mengakui engkau adalah Rasul. Lalu kembalikan bulan ke tempatnya semula. Lalu Raja berkata, jika itu dapat kau lakukan, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu. Mendengar permintaan itu, Abu Jahal sangat gembira. Pasti Rasulullah SAW tidak dapat melakukannya. Padahal Rasulullah SAW menjawab, aku penuhi permintaan Tuhan.
Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dan salat 2 rakaat di gunung Abi Qubais sambil meminta agar permintaan Raja Habib terpenuhi. Tak lama kemudian semua permintaan raja telah Rasulullah SAW lakukan dengan kekuatan doanya kepada Allah. Dan pada akhirnya Raja Habib dan para orang kafir takjub melihat semuanya. Lalu tidak lama kemudian Raja mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Semoga teman-teman suka ya dengan cerita kami. Semoga teman-teman juga terhibur dengan cerita kami. Satu pantun teman-teman. Jalan-jalan ke taman mini, berhenti sebentar membeli kuaci. Cukup sekian dan terima kasih. Lain waktu kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan bercerita tentang kesabaran Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW memiliki kesabaran yang luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad pernah dilempar dengan batu, dilempar dengan kayu, dilempar dengan kelau. Lalu, apa yang Nabi Muhammad lakukan? Nabi Muhammad pergi sendiri di balik. Nabi Muhammad berkata, ilaika asbuk. Pada aku saja aku maju keluar. Bila kamu lagi tidak berdaya, wahina bainan nas. Wina di tengah mereka. Kau dulu aku ada tempat bicara. Ada tempat bergantung. Ada tempat madu. Dengan kau saja ya Allah. Datanglah malaikat menjaga segala bukit di atas bumi. Kau tunjuk mana bukit paling tinggi yang Muhammad, yang besar, yang timpakan di atas mereka. Engkau mesti ada sedih, kecewa. Itu tidak terjadi. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wala yusyrik bihi syai'an. Keluarkanlah perintah cuti mereka, anak cucu mereka akan menyembah engkau. Tidak ada yang akan mempersekutukan engkau. Artinya susah, pikirannya kacau, tapi tidak bisa. Pelajaran yang bisa diambil sekali kita harus saya sampaikan, saya akan membawakan salawat. Al-Badru qala'atihi wa zawun jamilun wasyamsu kabasmatihi dhillun qalilun wa abdullah sayyidul khalqi wa mustafa wa habibullah khairul mamutin biwaillah maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim.
sehingga kita berkumpul di musola yang bahagia ini. Salawat serta salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perkenalkan saya kepada kepala sekolah Pendidikan Al-Quran dan yang saya hormati kepada para dewan juri dan yang saya hormati Ustaz Ustazah yang saya cintai dan yang saya hormati dan yang saya banggakan kawan-kawan seperjuangan. Baik, perkenalkan nama saya Syafira dari kelas 6 Al-Furuz. Hari ini saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW Allah Akbar. Di zaman jahiliyah hiduplah seorang raja yang bernama Habib bin Malik. Dia adalah penyembah berhala yang sangat fanatik dan menentang serta membenci agama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pada suatu hari, Abu Jahal menyuruh Raja Habib bin Malik perihal Rasulullah. Sebab itu dia penasaran dengan Rasulullah SAW dan membalas surat itu, ia akan berkunjung ke Mekah. Pada hari yang ditentukan, berangkatlah ia dengan 10.000 orang ke Mekah. Sampai di desa Attah, ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa ia telah tiba di perbatasan Mekah. Maka disambutlah Raja Habib oleh Abu Jahal dan pembesar Quraisy. Raja Habib bertanya, seperti apa sih Muhammad itu? Sebaiknya Tuhan tanyakan kepada Bani Hashim. Lalu Raja menanyakan kepada Bani Hashim. Pada masa kecilnya, Muhammad adalah anak yang percaya, jujur dan baik. Tapi sejak berumur 40 tahun, dia mulai menyebarkan agama baru. Dia menyebarkan agama yang bertentangan dengan warisan nenek moyang kami. Mendengar itu Raja Habib semakin penasaran dengan siapa Muhammad ini dan memintakan untuk menjemput Rasulullah SAW dan memaksa bila ia tidak mau datang dengan menggunakan jubah merah, sorban hitam. Rasulullah SAW datang bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Khadijah radhiyallahu anha. Di sepanjang jalan, Khadijah radhiyallahu anha menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalian jangan kaku, serahkan semua kepada Allah, kata Rasulullah SAW. Sampai di desa Attah, Rasulullah SAW disambut dengan ramah dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah SAW duduk di kursi tersebut, memancarlah cahaya gemilang dari wajahnya yang membawa, sehingga yang setelahnya terkabul dan kabur. Maka berkata Raja Habib, wahai Muhammad, setiap Nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang kamu miliki? Dengan tenang, Rasulullah SAW balik bertanya, mukjizat apa yang kamu kehendaki? Raja Habib bin Malik menjawab, aku menghendaki matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan dan munculkanlah bulan, lalu turunkanlah bulan ke tanganmu dan belah menjadi bagian dan masukkan masing-masing ke lengan bajumu sebelah kanan dan kiri. Lalu keluarkan pisau hitam lagi dan suruhlah bulan mengikuti engkau ke dalam busur. Jika engkau dapat melakukannya, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kemasukanmu. Mendengar itu, Abu Jahal sangat gembira. Pasti Rasulullah SAW tidak dapat melakukannya. Dengan tegas dan yakin, Rasulullah SAW menjawab, aku penuhi permintaan Tuhan. Kemudian Rasulullah SAW berjalan ke arah Bukit Quraisy dan sholat 2 rakaat. Usai sholat, beliau berdoa dan mengadakan tangan tinggi agar perintah Raja Habib terpenuhi. Seketika itu juga tanpa dipanggil oleh siapapun, jumlah 12.000 malaikat. Malaikat berkata, wahai Rasulullah, Allah memberikan salam kepadamu. Allah berfirman, wahai kekasihku, janganlah engkau takut denganmu. Sehingga
Akulah, sebenarnya aku sudah biasa bersamamu. Aku telah mengucapkan sejak zaman kalian. Tentang meninggalkan diri itulah tentang kepadanya. Dan untuk mengakui keberhasilanmu. Sesungguhnya Allah menggantikan dengan sampai disebutkan cerita kisah Muhammad SAW mengelakkan. Lebih dari kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Syafri Desyansyah dari kelas 4 Al-Islam. Hari ini saya akan membawakan tentang Nabi di akhir zaman. Nabi di akhir zaman, engkau datang menembus dinding kegelapan ketika jahiliyah menguasai zaman dan dunia dilanda kesulaman. Hadirmu menjadi lentera penerang jalan. Allah menunjukmu memimpin umat Islam. Kepadamu ayat suci diturunkan yang kini terkumpul dalam kitab Al-Quran, sebuah perintahnya yang harus engkau ajarkan. Engkaulah Nabi di akhir zaman, tuntunanmu menjadi suri tauladan, mengajarkan kami keimanan, membimbing kami menuju ketakwaan. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepadamu salawat dan salam kami tujukan, berharap syafaatmu di hari kemudian. Semoga kami umatmu mendapatkan pengampunan. Demikianlah fungsi saya ini. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat. Dan dengan itu kita harus mensyukurinya dengan sholat atau puasa. Jangan lupa kita sajikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang seorang pria desa yang buang air kecil di Masjid Nabawi. Pada suatu hari Nabi Muhammad mengadakan majelis ilmu di Masjid Nabawi yang masih beralaskan pasir dan tanpa sajadah. Para muslimin berkumpul untuk meraih ilmu dari teladan mereka. Pada bersamaan dengan itu datang seorang para pemuda desa yang masuk ke Masjid Nabawi dan dia menoleh ke kanan dan ke kiri lalu jongkok dan buang air kecil. Para sahabat Nabi pun sontak kaget dan marah karena pria tersebut kecil sembarangan dalam masjid. Suasana di masjid sudah diliputi orang oleh marah. Rasulullah pun memanggil sahabatnya dan menenangkan sahabatnya agar tidak marah kepada pria tersebut dan mengizinkan pria tersebut untuk menyelesaikan hajatnya. Setelah menyelesaikan hajat, pria tersebut dipanggil oleh Muhammad dan Muhammad pun berkata bahwa masjid ini dibangun bukan untuk buang hajat, tetapi masjid ini dibangun untuk salat dan membaca Al-Quran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang
telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini. Salawat serta salam, mari kita saling sajikan pangkuan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Nama saya Syifa Nisa, saya dari kelas 6 Alfa. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Nabi Muhammad dan Anak Yatim. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Saat menuju ke masjid, banyak sekali anak-anak yang tengah bermain dan gembira di jalanan. Tetapi tampak seorang anak kecil duduk berjauh di sebelah anak-anak lainnya. Dengan pakaian yang sangat sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Rasulullah menyaksikan anak ini segera memanggil anak tersebut. Nak, mengapa kau menangis? Kau tidak ikut bermain bersama anak-anak lainnya. Rasulullah pun membuka percakapan. Anak tersebut, dia tidak menyadari bahwa orang dewasa di hadapannya adalah Nabi Muhammad, menjawab, "Ayahku telah wafat. Dia mengikuti Rasulullah dalam menghadapi sebuah musuh di sebuah pertempuran. Tetapi ia gugur dalam pertempuran tersebut." Rasulullah terus mengikuti alur cerita tersebut sambil meraba kemana ujung cerita. "Ibuku menikah lagi. Ia memakan warisanku, peninggalan ayah. Sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apapun, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa. Tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh rasa kapal tanpa ayah. Untuk itulah aku menangis." Batin Rasulullah pun terharu. Ternyata ada anak-anak yatim dan sahabat mereka yang gugur membela agama. Rasulullah segera menguasai diri. Rasul yang duduk berhadapan dengan anak ini segera membuka percakapan. "Nak, apakah kau setuju bila aku menjadi ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Mendengar tawaran tersebut, batin Rasulullah pun anak ini seketika menyadari bahwa orang dewasa di hadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Anak tersebut menjawab, "Kenapa tersudi ya Rasulullah?" dengan senyum wajah yang bahagia. Rasulullah segera membawa anak ini pulang ke rumahnya. Di sana, anak ini diberikan pakaian yang terbaik, dipersilahkan makan hingga kenyang, dan pakaiannya diperhatikan lalu diberikan wangi-wangian. Setelah beres semuanya, ia pun keluar dari rumah Rasulullah. Melihat perubahan drastis pada anak ini, para sahabatnya pun bertanya, "Sebelum ini kau tampak sangat berbahagia, tetapi kini kau tampak sangat berbahagia." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah sekarang aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian, tetapi lihatlah sekarang aku menggunakan pakaian yang sangat bagus. Dulunya memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Rasulullah adalah ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah sebagai saudariku." Waktu terus berjalan, usia semakin bertambah. Kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selama beberapa tahun kemudian Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkat paling mulia ini, ia pun keluar rumah seraya mendapatkan debu di atas kepalanya. "Celaka! Sungguh celaka! Kini aku kembali yatim. Sedih, rasanya sepi," kata anak tersebut. Sayyidina Abu Bakar yang menyaksikan anak tersebut segera memeluknya, kemudian mengambil alih ke masjidnya. Demikianlah cerita dari saya.
Semoga bisa memberikan hikmah kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah itu memberikan nikmat sehingga kita dapat berkumpul dan salat kita yang cintanya. Salam serta salam tidak dapat saya bersama Pakuan dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimana dia sudah membawa kita dari alam kemudahan ke alam yang penuh dengan pengetahuan. Kita dapat memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Safwan Taufat dari kelas 2. Judul cerita saya hari ini kisah Nabi Muhammad yang bulan. Pada zaman jahiliyah hiduplah seorang raja yang bernama Habib bin Malik. Beliau adalah berharap fanatik dan membenci Islam. Pada suatu hari Abu Jahal mengulati Habib bin Malik. Suratnya berisi tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penasaran dan menjawab surat itu. Dia mengatakan dia menetap di desa Arta dan Zebra. Pada hari yang sudah dijanjikan, Abu Talib dan 10 orang datang ke desa Arta. Lalu satu dari mereka disebut memanggil Abu Jahal. Abu Jahal datang dan menyambut kedatangan Habib bin Malik dengan sopan dan hormat. Habib bin Malik penasaran dan berkata, seperti apa hormat itu? Lalu Abu Jahal menjawab, wahai Tuhan, kenapa sendiri kepada Bani Hashim? Lalu Bani Hashim menjawab, dulu waktu kecil Muhammad itu anak yang bisa dipercaya, jujur dan sopan. Ketika umur 40 tahun, beliau sudah menyebarkan agama baru dan menghina agama kami. Lalu Habib bin Malik lebih penasaran dan menyuruh Muhammad datang ke hadapannya. Jika dia tidak datang, dia akan paksa. Nabi Muhammad pun memakai jubah warna merah dan sorban warna hitam. Abu Bakar dan Khadijah sangat khawatir dengan keselamatan Rasulullah. Tapi Rasulullah berkata, sebaiknya kita serahkan ini semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Muhammad pergi ke hadapan Habib bin Malik dan duduk di kursi yang terbagi atas. Habib bin Malik bertanya, setiap Nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang engkau miliki? Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, mukjizat apa yang terdapat? Dan dijawab oleh Habib bin Malik, aku menghendaki matahari yang bertengah bersinar dan engkau tenggelamkan dan terbitlah matahari. Suruhlah bulan turun ke tanganmu dan belah menjadi dua. Masing-masing bagian bulan masukkan atau kanan dan kiri. Lalu keluar kembali dan satukan kembali. Dan katakan kepada bulan, suruh bulan mengatakan Allah, buktikan bahwa engkau Nabi yang asli. Lalu letakkan kembali di tempatnya semula. Tapi Abu Jahal sangat gembira dan diam. Dia berkata, mana mungkin Muhammad bisa seperti itu. Tapi Muhammad sangat tegas dan berani. Dia mengatakan,
Baiklah Tuan, kiranya akan terkabul. Lalu Muhammad pun naik ke atas gunung Al-Qubais dan sholat 2 rakaat dan mengangkat kedua tangannya panjang-panjang. Lalu berdoa. Tiba-tiba ada sebilah malaikat turun dari langit dan berkata, "Wahai Muhammad, ada salam dari Allah." Dan Allah berfirman, "Wahai kekasihku, janganlah engkau takut, karena aku selalu ada bersamamu. Dan buktikanlah kepada Habib bin Malik bahwa engkau berhasil." Pada tiba hadis semakin gelap dan Muhammad pun turun dari gunung dan berdoa agar bulan cepatlah terbit. Bulan tersebut terbit dan Nabi Muhammad memakai 2 jarinya mengisyaratkan bulan turun ke tangannya dan Nabi Muhammad membelah bulan. Lalu Nabi Muhammad memasukkan bagian bulan ke kanan dan menangkap ke bulan. Lalu Nabi Muhammad mengeluarkan kembali bulan dan menyatukan kembali. Dan Nabi Muhammad menyuruh bulan mengatakan bahwa dia asli. Dan bulan berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Dan Nabi Muhammad meletakkan bulan kembali. Semua orang yang menyaksikan hatinya bergetar, semua tubuhnya bergetar. Dan semua orang berkata, "Ini bukanlah mimpi, ini bahkan kisah nyata." Walau dia sudah belajar sihir sekuat apapun, tapi Habib bin Malik masih beku hatinya. Dia mengatakan, "Aku masih mempunyai isyarat." Belum selesai, Habib bin Malik mengatakan Nabi Muhammad sudah mengetahui apa yang ingin Habib bin Malik katakan. Lantas Nabi Muhammad mengatakan, "Engkau mempunyai putri yang cacat, yang tidak punya mata, tidak punya kaki, tidak punya tangan, bukan? Allah sudah menyembuhkannya dan sudah menjadikannya putri perempuan yang cantik." Lalu Habib bin Malik berdiri dari kursi dan dia mengatakan, "Wahai penduduk Mekah, janganlah kembali kafir, karena Nabi Muhammad SAW telah membuktikan bahwa dia Nabi yang asli dan dia utusan Allah dan Allah tidak ada saingannya." Dan Habib bin Malik mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Muhammad." Dan berangkatlah Habib bin Malik pulang. Lalu setelah pulang di pintu kerajaan, putrinya sudah menyambut kedatangan ayahandanya. Lalu Habib bin Malik mendengar putrinya mengucapkan 2 kali syahadat. Dan Habib bin Malik terkejut dan dia mengatakan, "Putriku, dan mana engkau tahu hal itu?" Putrinya berkata, "Wahai ayah, aku bertemu dengan lelaki tanpa awal. Dan dia berkata, jika aku menjadi muslimah, aku akan sempurna." Dan dia mengatakan, "Ayah sudah memeluk Islam." Jadi itu sudah bermawar ya. Sudah bersyukur Habib Malik, dia menangis dan sujud dan berterima kasih kepada Allah. Sekian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesehatan dan kemudahan sehingga kita dapat berkumpul di salat tercinta ini.
Salawat dan salam tak lupa kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Hari ini saya akan bercerita tentang Nabi Muhammad, sosok yang lemah lembut. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang berhati mulia dan senantiasa berlaku lemah lembut pada sesama, bahkan pada orang yang selalu menghinanya. Dikisahkan di sebuah cerita, pada suatu hari ada pengemis yang buta yang menetap di sebuah pasar di Madinah. Bukan hanya mengemis, ia juga sumpah serapah dan menghina Nabi di hadapan orang-orang yang lewat pasar tersebut. Jangan dekati Muhammad, jauhi dia, jauhi dia. Ya orang, dia itu penyihir. Jika kalian mendekatinya, maka kalian akan terpengaruh olehnya. Ucap si pengemis buta. Ia hampir setiap hari ditemani oleh seseorang di sisinya. Orang tersebut dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang menyuapi makanan untuknya. Mendengar hinaan tersebut, orang yang menyuapi si pengemis buta hanya terdiam dan terus menyuapi makanan hingga habis. Sampai suatu hari, dia tidak lagi ditemani oleh orang yang biasa menyuapi makanan untuknya. Datanglah seorang yang lain dan menyuapi makanan untuknya. Orang lain tersebut ialah Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar sumpah serapah si pengemis terhadap Nabi, hati dan kepala Abu Bakar ingin mendengarnya, namun ia menahan amarahnya. Si pengemis berkata, "Kau bukan orang yang biasa memberi makanan. Aku orang yang biasa," kata Abu Bakar. "Tidak, kau bukan orang yang biasa memberi makanan. Jika dia yang datang, maka tak susah tangan ini memegang dan tak susah mulutku mengunyah." Ia terlebih dahulu menghaluskan nasi yang akan dimasukkan ke dalam mulutnya. Mendengarnya, Abu Bakar tak kuasa membendung rasa harunya. Ia menangis tak tertahankan. Beliau menangis sampai terisak-isak. "Memang benar, aku bukan orang yang biasa memberi makanan dan menyuapimu atas makanan itu. Aku tidak bisa selembut orang itu. Ketahuilah bahwa aku adalah salah satu dari sahabat orang yang biasa memberi makanan dan menyuapimu. Orang yang biasa memberi makanan dan menyuapimu telah wafat. Aku hanya ingin melanjutkan amalan yang sudah ditinggalkan oleh orang tersebut. Aku tak ingin terlewatkan satu pun amalannya setelah kepergiannya." Mendengarnya, si pengemis terdiam lalu bertanya kembali, "Siapakah orang yang selama ini memberi makanan dan menyuapi?" Abu Bakar menjawab, "Ketahuilah bahwa ialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kau hina, orang yang kau rendahkan di hadapan orang-orang yang ada di pasar ini." Mendengarnya, si pengemis buta tertegun, bibirnya bergetar, air matanya tumpah membasahi pipinya yang mulai keriput. Si pengemis buta tersadar orang yang ia hina justru memperlakukannya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Ia justru lebih terasa lebih dihina dari apapun yang ada di dunia ini. Selama ini aku telah menghinanya, memfitnahnya, bahkan saat Muhammad ada di sampingku menyuapiku makanan. Tapi dia tidak pernah memarahiku, malah
meninggalkan si pengemis di dalam tangisannya. Saat itu juga si pengemis buta masuk Islam dan dia bersaksi di hadapan Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan kedua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ia kemudian memilih masuk agama Islam setelah cacian dan hinaan kepada Nabi Muhammad SAW dibalas dengan kasih sayang yang tulus. Sekian cerita saya, bila ada salah tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dari saya, maaf ya, kurang kesalahan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
dalam segala putri adalah orang-orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, raja yang bernama Habib bin Malik pergi ke kota Mekah. Dia itu penyembah berhala yang sangat fanatik dan membenci agama yang didakwa Rasulullah SAW. Saat sesampainya dia di Mekah, dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang Nabi Muhammad berbalik tanya, "Mukjizat apa yang kau kehendaki?" "Saya ingin matahari yang telah bersinar engkau tenggelamkan. Lalu keluarkanlah bulan, engkau belah menjadi dua bagian, masukkanlah ke lengan kiri dan kanan. Engkau keluarkan kembali dan satukan kembali menjadi satu. Suruhlah ia mengakui engkau adalah Rasul." Saat Nabi Muhammad pergi ke gunung Abi Qubais, dia sholat 2 rakaat dan berdoa, mengangkat tangan tinggi-tinggi agar permintaan Raja Habib terkabulkan. Habib bin Malik mempunyai anak yang cacat, buta, serta tidak memiliki tangan dan kaki. Kemudian tidak lama kemudian dia berdoa agar bulan segera terbit. Saat bulan terbit, ia mengisyaratkan dengan 2 jarinya agar bulan turun kepadanya. Kemudian suara gemuruh dengan dahsyat yang sangat dahsyat. Saat itu dia langsung membelah bulan menjadi 2 bagian. Dia masukkan ke tangan kanan dia dan lengan kirinya. Lalu dia satukan kembali menjadi satu dan bulan itu bersuara, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Kemudian dia disangka-sangka ini bukan mimpi, ini adalah kenyataan yang ini terjadi saat Rasulullah membelah bulan. Seketika orang-orang terkejut dengan keajaiban Rasulullah SAW. Saat Raja Habib berkata, aku mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum selesai lagi Raja Habib selesai bicara, Rasulullah memotong pembicaraannya, yaitu, "Engkau mempunyai anak cacat, bukan?" Raja Habib terkejut karena anak yang cacat hanya diketahui oleh orang-orang di istana. Saat itu ia pulang ke istananya melihat anaknya sudah sempurna kembali. Waktu itu putrinya mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian Raja Habib bertanya, "Dari mana engkau tahu itu?" Dibilang putrinya, "Aku bermimpi
dia tampak berpawan menghampiriku. Jika aku menjadi anak soleh, aku akan menjadi sempurna kembali. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Nabi Muhammad bisa membelah bulan, dan satu lagi, kita itu tidak boleh masuk ke kafir karena kita itu orang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat yang kita hadir. Salawat serta salam marilah kita saling menjadikan ke atas tokoh revolusi dunia Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan pengetahuan, dari masa jahiliyah ke masa yang Islami, dari masa menyembah berhala ke masa menyembah Allah Ta'ala. Penghormatan saya kepada guru SDIK Al-Quran, penghormatan saya kepada guru SDIK Al-Quran, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang telah mensukseskan Festival Sumpah Rasul 2022. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ahmad. Saya dari kelas 6 Asma. Dengan saya di sini ingin bercerita dengan tema menyadari akhlak Nabi Muhammad SAW. Teman-teman tahu tidak, Nabi Muhammad adalah orang yang sangat sabar dan peduli sesama manusia. Hal ini dapat dilihat dari sebuah kisah. Dikisahkan seorang wanita tua pembenci agama yang selalu menghina Nabi dengan makian pakaiannya, tanpa henti dia mendaki Nabi yang ingin berdiri beribadah di Masjidil Haram. Teman-teman bisa bayangkan kalau kita di situasi seperti ini sudah nangis minta balas, namun sampai Nur Amira hanya membalas dengan senyuman indahnya. Hingga suatu ketika Rasulullah tidak mendapati wanita tua itu ketika melewati rumahnya. Rasulullah bertanya kepada salah seorang tetangga wanita itu, "Wahai Fulan, kemanakah wanita tua yang biasa mendakiku?" Sang tetangga merasa sangat heran mengapa Nabi Muhammad bertanya. Akhirnya dia menjawab, "Wahai Muhammad, tahukah engkau wanita yang biasa mendakimu dan mematimu sedang sakit di rumahnya?" Teman-teman bisa dengar, sudah dicaci maki, dihina, bahkan mendaki setiap harinya. Namun, tak nampak di mata ia bertanya, "Kemana perginya?" Ia Muhammad memaafkan. Teman-teman tahu tidak apa yang akan Nabi lakukan setelah Nabi pergi beribadah ke Masjidil Haram? Nabi menjenguk wanita tua itu. Hingga akhirnya wanita tua itu mengetahui bahwa Nabi ingin. Dia pun berkata dalam hati, "Sungguh mulia akhlak lelaki ini, sudah dicaci maki dihina, namun tidak ada apa-apa yang mengenalku." Sambil meneteskan air mata, dia berkata, "Wahai Muhammad, mengapa engkau membunuhku? Padahal aku sudah begitu jahat kepada dirimu." Nabi Muhammad hanya menjawab dengan senyuman manusia. "Aku tahu kau melakukan ini karena kau tidak mengetahui kebenarannya. Jika kau mengetahuinya, kau tidak akan melakukannya." Sang wanita tua terus berkata hingga air matanya terus menetes. Ia pun berkata dengan sangat gemetar, "Wahai Muhammad, mulai hari ini aku ikuti agamamu." Diangkatlah dirinya, berkatalah ia, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Teman-teman, dari kisah ini dapat kita ambil hikmah. Jadilah orang yang penyabar dan peduli sesama manusia. Saya akhiri dengan sebuah kalimat, hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama
kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kemudahan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat beserta salam tak lupa kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang Nabi Muhammad adalah sosok yang lemah lembut. Nabi Muhammad adalah orang yang berhati mulia dan senantiasa berlaku lemah lembut pada sesama, bahkan pada orang yang selalu menghinanya. Dikisahkan di sebuah cerita, ada seorang pengemis Yahudi buta yang menetap di pasar di kota Madinah. Bukan hanya mengemis, dia juga bersumpah serapah dan menghina Nabi di depan-depan orang yang lewat. Jangan dekati Muhammad, jauhi dia, dia orang, dia itu penyihir. Jika kalian mendekatinya, kalian akan terpengaruh olehnya. Begitulah ungkapan dan hinaan yang dia ujarkan. Si pengemis itu selalu ditemani oleh seseorang di sampingnya. Orang tersebut selalu dengan lemah lembut dan kasih sayang menyuapinya. Mendengar sumpah serapah yang dikatakan oleh si pengemis itu, orang yang menyuapi si pengemis itu terdiam. Tapi dia tetap melanjutkan memberi makan si pengemis itu. Hingga suatu hari, orang yang biasa menyuapinya tidak lagi datang untuk memberinya makan. Datanglah orang lain untuk memberinya makan. Orang tersebut ialah Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat mendengar sumpah serapah yang diujarkan oleh si pengemis buta, hati dan kepala Abu Bakar mendidih, tapi dia menahan amarahnya. Kau bukan orang yang biasa datang untuk memberiku makanan. Hati si pengemis. Aku orang yang biasa, kata Abu Bakar. Bukan, jika dia yang datang, maka tak susah tangannya memegang, tak susah mulutku mengunyah. Karena dia terlebih dahulu melebutkan makanan yang akan dimasukkan ke dalam mulutku. Sampai si pengemis buta kepada Abu Bakar. Mendengar itu, Abu Bakar tak sanggup menahan rasa harunya. Dia pun menangis sampai terisak-isak. Iya, aku memang bukan orang yang biasa datang untuk memberi makan. Ketahuilah bahwa aku adalah salah satu sahabat orang yang biasa datang untuk memberi makan. Orang yang biasa datang untuk memberi makan telah wafat. Aku hanya ingin melanjutkan amalan yang dia tinggalkan setelah kepergiannya. Mendengar itu, si pengemis kita terdiam. Sejenak ia bertanya, siapa orang yang selama ini memberinya makan? Tanya si pengemis itu. Orang tersebut ialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang selalu kau hinakan, kau rendahkan di depan orang banyak di pasar ini. Mendengar itu, si pengemis kita tertegun. Mulutnya bergetar. Air matanya tumpah membasahi pipinya yang mulai keriput. Dia merasa lebih hina dari apa yang ada di dunia ini. Aku telah menghinanya, memfitnahnya, dan saat Muhammad ada di sampingku sedang menyuapiku. Dia memang mulia, kata si pengemis buta. Setelah itu, si pengemis buta bersaksi di depan Abu Bakar, mengatakan dua kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu dia masuk Islam.
cinta yang tulus. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita harus menjadi anak yang baik dan sabar. Jika kita mencintai Nabi Muhammad, kita harus mengikuti akhlak teladan beliau. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Teja Afrizah dari kelompok Sayuda. Saya ingin menceritakan tentang Nabi Muhammad dan anak itu. Di suatu hari raya, Nabi Muhammad telah keluar dari rumahnya ingin melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan dia melihat seorang anak yang sedang bermain di tengah jalan, dan dia melihat seorang anak yang duduk di jalan tidak mendekati pemukiman itu, dan Nabi Muhammad pun mendekati anak itu yang sedang menangis, dan Nabi Muhammad memulai percakapan. Dia bertanya, mengapa kamu menangis? Itu berkata, ayahnya gugur dalam perang membela agama Islam. Ibunya menikah lagi, dan harta warisan ayahnya diambil oleh ibunya. Suami ibunya mengusirnya, dan Nabi Muhammad mendengar cerita itu pun tersenyum dan menawarkan hal itu menjadi ayahnya, dan Aisyah menjadi ibunya, Ali menjadi pamannya, Hasan Husain saudaranya, Fatimah saudarinya. Dan Masya Allah, siapa juga yang tidak mau mengenalkan itu, dan Nabi Muhammad pun membawa anak itu ke rumahnya, dan dia diberi pakaian, wangian, dan makanan. Dan saudaranya berkata, dulunya kau bersedih, sekarang kau senang seperti ini. Dulunya aku lapar, sekarang aku sudah kenyang. Dulunya aku berpakaian sederhana, sekarang berpakaian mewah seperti ini. Dan saudaranya berkata, andai aja anak kita juga dalam medan perang, dan kita diangkat menjadi anak angkat oleh Rasulullah. Beberapa tahun kemudian, kesenangan anak itu pun berakhir karena Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan anak itu keluar dari rumahnya, tapi serasa mengaburkan debu di kepalanya. Celaka sungguh celaka. Anak itu pun menangis seperti dulu. Dia menjadi yatim lagi. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq pun memeluk anak itu dan menggantikannya sebagai pengasuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercerita tentang Nabi Muhammad membelah bulan. Di zaman jahiliyah, hiduplah seorang raja yang bernama Habib bin Malik. Dia adalah penyembah berhala yang sangat fanatik. Dia membenci serta menentang agama yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Pada suatu hari, Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik perihal Rasulullah. Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Rasulullah. Lalu ia membalas surat itu, ia akan berkunjung ke Mekah. Pada hari yang telah ditentukan, ia datang dengan 10.000 orang ke Mekah. Sampainya mereka di desa Abtah, Raja Habib mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia sudah sampai di perbatasan Mekah.
Maka disambutlah Raja Habib dengan Abu Jahal dan pembesar Quraisy. "Seperti apa sih Muhammad itu?" tanya Raja Habib. "Sebaiknya kau tanyakan saja kepada Bani Hashim. Sejak kecil, Muhammad dikenal anak yang dapat dipercaya, jujur, dan baik budi. Tetapi sejak ia berusia 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama baru yang bertentangan dengan warisan nenek moyang kami," jawab salah seorang keluarga Bani Hashim. Raja Habib pun semakin penasaran dengan siapa Muhammad ini dan memerintahkan untuk menjemputnya dan memaksa bila ia tidak mau datang. Dengan jiwa merah dan sorban hitam, Rasulullah datang bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Khadijah radhiyallahu anhu. Sepanjang perjalanan, Khadijah radhiyallahu anhu menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya. Begitu juga dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampai di desa Atta, Rasulullah disambut dengan ramah dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah duduk, memancarlah cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa. Semua yang dicikannya ikut tertegun dan kagum. Raja Habib berkata, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang Rasulullah menjawab, "Mukjizat apa yang Tuhan kehendaki? Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar ini engkau tenggelamkan dan munculkanlah bulan. Lalu turunkanlah bulan ke tanganmu dan belah menjadi 2 bagian. Lalu masukkan ke lengan baju kanan dan kiri dan keluarkan lagi. Lalu engkau satukan lagi dan suruhlah bulan mengakui engkau adalah Rasul. Lalu kembalikan bulan itu ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, aku akan mengakui kenabianmu dan beriman kepadamu." Mendengar itu, Abu Jahal gembira. Abu Jahal berkata, "Pasti Muhammad tidak dapat melakukan itu." Dengan tegas dan yakin Rasulullah menjawab, "Aku penuhi permintaan Tuhan." Kemudian Rasulullah terlihat berjalan ke arah gunung Abi Qubais dan sholat 2 rakaat. Usai sholat, Rasulullah berdoa dengan menengadahkan tangan tinggi-tinggi agar permintaan Raja Habib terpenuhi. Seketika itu juga, tanpa diketahui oleh siapapun, turunlah 12.000 malaikat. Malaikat berkata, "Wahai Rasulullah, Allah mengirimkan salam kepadamu. Allah berfirman, 'Wahai kekasihku, janganlah engkau takut padaku. Senantiasa aku bersamamu. Aku sudah menetapkan keputusanku sejak zaman azali mengenai permintaan Habib bin Malik. Pergilah engkau kepadanya dan akuilah untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah menjadikan matahari dan bulan serta mengganti siang dengan malam.'" Malaikat juga berkata, "Raja Habib bin Malik mempunyai seorang putri yang cacat, tidak punya kaki dan tangan, serta buta. Tetapi sekarang Allah telah menyembuhkan anak itu sehingga dia bisa berjalan, meraba, dan melihat." Lalu bergegaslah Rasulullah turun menjumpai orang kafir. Lalu Rasulullah berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Lalu dengan 2 jari Rasulullah mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya. Dan Rasulullah membelah bulan itu. Lalu Rasulullah memasukkan ke lengan baju kanan dan kiri. Lalu tak lama kemudian beliau keluarkan lagi dan satukan lagi. Lalu bulan mengeluarkan suara, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh ini bukan mimpi, melainkan kejadian yang nyata. Tetapi hati Raja Habib masih beku. Ia berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum lagi Raja Habib melanjutkan ucapannya, Rasulullah memotong pembicaraan. Rasulullah berkata, Engkau mempunyai seorang putri yang cacat, bukan? Sekarang Allah telah menyembuhkan anak itu sehingga ia menjadikan seorang putri yang sempurna." Mendengar itu semua, Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang mengetahui penyakit anaknya, yaitu buta serta tidak punya kaki dan tangan.
Sekian cerita dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur yang kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu di musala yang sangat kita cintai ini. Salawat beserta salam juga tak henti-henti yang kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama saya Hafnah Hanifatul Zazani, perwakilan dari 5 lembaga akan menyampaikan literasi saya yang berjudul Suraqah bin Malik. Pada saat Rasulullah dan Abu Bakar ingin hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar terlebih dahulu bersembunyi di Gua Thur. Kabarnya, Abu Jahal akan memberikan 100 ekor unta kepada orang yang berhasil menangkap Rasulullah dan Abu Jahal. Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Setelah merasa keadaan kembali aman, Rasulullah dan Abu Bakar pun segera berhijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka menghindari jalan biasa supaya tidak bertemu dengan kafilah-kafilah dagang Quraisy. Namun, ada satu kafilah dagang Quraisy yang melihat mereka. Kafilah dagang Quraisy pun segera melaporkan ke Abu Jahal di Mekah. Mereka segera kembali ke Mekah dan mencari Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal sedang duduk bersama pembesar Quraisy dan Suraqah di depan Masjidil Haram. Ketika mendengar berita tersebut, Suraqah berkata, Wahai kafilah Quraisy, itu hanyalah salah seorang keluarga yang mungkin berhijrah atau mungkin hanya berjalan-jalan saja. Kemudian Suraqah pun kembali membincangkan sesuatu bersama Abu Jahal dan pembesar Quraisy lainnya. Namun tidak lama kemudian Suraqah pun segera pulang ke rumahnya, memerintahkan budaknya untuk menyiapkan seekor kuda yang masuk ke rumahnya dan mengambil komunikasi. Suraqah, sang ahli jejak di Mekah, segera memacu kudanya. Ia segera melacak unta-unta milik Abu Bakar dan Rasulullah. Suraqah sebagai ahli pencari jejak tahu bagaimana cara melacak jejak unta, yaitu dari beratnya, berapa dalam pijakan untanya. Itu Suraqah sudah tahu. Kemudian dari kejauhan, Suraqah melihat 2 bayang-bayang, yaitu bayangan Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian Suraqah langsung memacu kudanya. Namun setiap kali ia memacu kudanya, dia langsung tersungkur bersama kudanya. Namun ketika jaraknya dengan Rasulullah dan Abu Bakar tinggal beberapa meter lagi, dia pun terus memacu kudanya tanpa mempedulikan kudanya. Akhirnya apa yang terjadi? Kudanya pun langsung tersungkur. Namun kali ini lebih keras sehingga kepalanya pun ikut terbentur. Kemudian Suraqah pun mengambil penghenti nasinya dan berhenti nasi. Dewannya mengatakan kalau jangan lagi Suraqah mengejar Abu Bakar dan Rasulullah. Kemudian Suraqah pun memanggil, saya Suraqah bin Malik, tunggulah, saya berbicara. Demi Tuhan kamu dan Tuhan saya, kalian jangan menyaksikan saya. Saya tidak akan membuat sesuatu yang akan merugikan kalian. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar pun berhenti. Suraqah mendatangi mereka dan mengatakan, sebenarnya saya ingin membunuh kalian dan membawa kalian ke Mekah supaya saya dapat hadiah 100 ekor unta. Rasulullah pun mengatakan, daripada 100 ekor unta dari Abu Jahal, maukah Anda saya tawarkan hadiah yang lebih baik? Suraqah mengatakan, ya. Daripada 100 unta milik Abu Jahal, maukah saya akan tawarkan
Raja Persia. Suraka pun mengatakan, ya, saya mau. Kemudian Suraka meminta lagi kepada Rasulullah untuk dibuatkan surat jaminan keamanan. Kemudian Rasulullah menulis surat jaminan keamanan itu di tulang belulang yang ada di sekitar tempat itu. Setelah mendapat apa yang Suraka inginkan, Suraka pun kembali ke Makkah. Sepanjang perjalanan, Suraka pun menghalau orang-orang yang ikut mencari jejak Rasulullah dan Abu Bakar, sehingga Rasulullah dan Abu Bakar sampai ke Madinah dengan selamat. Sekian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.